ini banyak juga yang Ya. meresahkan. Apa sih maksudnya paruh waktu? Bukannya tadinya nih paruh waktu ini diutamakan bagi cleaning service, OB. Nah, apakah nantinya skema ini tetap diperuntukkan untuk mereka atau memang semuanya akan menjadi paruh waktu terlebih dahulu? Tidak semuanya. Mereka yang layak full timer memang pekerjaannya full timer, dan keuangan kan gini. Ada 3. Pertama, kewajiban mengangkat semua. Karena sekarang tuh hampir totalnya itu 2,3 juta, tapi mungkin 400 ribuan sudah mulai terserap juga dalam pengangkatan 2 kali, tinggal 1,7 atau 1,8 juta. Nah, menyerap 1,8 juta honorer dalam waktu yang bersamaan itu beban keuangan negaranya Belum berat, cukup. termasuk beban keuangan daerah. Rata-rata kan profil ASN kita ya, itu kan 22% di pusat, 78% di daerah. Nah, daerah masih mikir dari mana nyari uangnya, tapi oleh kita, oleh undang-undang, pokoknya terima. Nah, biar diterima dulu semuanya, masuk gerbong dulu. Jadi ada gerbong yang full time, penuh waktu, ada yang paruh waktu. Tetapi yang paruh waktu pelan-pelan akan dipindahkan menjadi yang penuh waktu. Ketika perekonomian dari suatu lembaga Ketika memang penataan diselesaikan kayak gini nih, di atas lagi ditata. Di undang-undang ASN yang baru tuh memudahkan juga untuk memecat ASN yang tidak berprestasi. Wow. Ini adalah komitmen pemerintah dengan DPR. Ya, jadi upaya kita melaksanakan mandat dari Undang-Undang 20 2023 yang mengatakan bahwa penataan ini perlu dilakukan. Bahkan penataan itu harusnya Desember 2024. Ini kami sebetulnya sudah betul-betul dari Kemenpan, dari aspek kebijakan, ini sudah membuka peluang yang luar biasa. Ya, membuka peluang yang luar biasa. Bahkan secara kebijakan ini 100% untuk pegawai non-ASN. Nah, makanya kemarin beberapa kebijakan itu ubah pertama. Selain tahap 1 juga ada tahap kedua. Dari tahap kedua kita sudah 2 kali melakukan perpanjangan. Terakhir itu sampai 20 Januari 2024. Kenapa perpanjangan ini perlu kita lakukan? Karena masih ada teman-teman pegawai non-ASN, khususnya pada pemerintah daerah, yang belum bisa masuk ke dalam SSCASN-nya BKN. Itu walaupun kendalanya juga banyak dari teman-teman sendiri, ya, dari pemerintah daerahnya, dari pegawai non-ASN-nya. Kemudian juga dari kebijakan itu berkembang terus. Ada teman-teman yang merasa TNS dia tidak bisa mendaftar. Ada yang sudah mendaftar menjadi PNS, CPNS, dia juga tidak bisa mendaftar. Nah, saat ini kemarin begitu kita buka sampai 20 Januari, semuanya boleh mendaftar kembali. Jadi artinya peluang yang disiapkan oleh pemerintah dari 1,7 juta, sampaikan Pak Waka tadi, itu memberikan ruang yang sebesar-besarnya termasuk mekanismenya. Ya, jadi ini komitmen Bu Menteri ini luar biasa. Sepanjang dia ada dalam database BKN, maka dia akan dapat prioritas. Pertama menjadi P3K, kedua menjadi P3K paruh waktu. Menjadi P3K paruh waktu itu hanya masa transisi saja. Karena suatu saat dia akan menjadi P3K. Gitu. Makanya Pak Waka ada pertanyaan kan, kalau jadi paruh waktu bisa nggak jadi penuh waktu? Ya bisa. Oh, bisa. Kalau kinerjanya bagus, dia tetap akan dapat nomor induk P3K. Jadi walaupun paruh waktu tetap dapat nomor induk P3K. Kemudian kalau dia memenuhi syarat, kinerjanya bagus, anggarannya ada, dia diangkat jadi P3K. Yang P3K ini juga kinerja, disiplin gitu kan harus tetap dijaga juga.